Siapa? Oh, ini namanya Madam Cashbor. Dia nanti yang bakal perform di Sweet 17 aku. Emang iya? Halo Madam. Halo. Ini kenalin orang tua saya. Halo. Mas bakal ngehibur di acara ulang tahun anak saya? Ya, lihat dong. Apa yang terlihat? Kurang entertain apa saya? Iya emang kalau entertain udah pasti bisa Pasti bisa. ngeplay musik. Mas DJ Ngejuggling musik. Bukan sekedar ngeplay ya, sorry ya. Ini bukan sekedar ngeplay. Gue tuh mengkurasi, memilih yang terbaik. Gue seleksi semuanya. gak mau yang udah pernah. Nah ini aja, Pi. Apa skill apa Mas? Biasanya kalau di DJ nih setahu saya ya. Saya DJ pencet pertama aja. yang rencananya tapi rencananya ya. Ya. Nanti rencananya akan main di Mars. Oh, yang Ini bakal tuh dikirim sama Elon Musk. Ya, Ini saya yang sudah kemarin. terdaftar di 200 orang pertama yang akan mendarat di lembah Sidonia Mars. Aduh, nggak meyakinkan. Enggak, dia kemarin yang main di Yesterday-land. Mas punya ini nggak referensi atau temen yang lebih waras gitu? Kamu tahu Mamang Cashbor? Tahu. Itu murid saya. Dia juga nggak bener. Yang Bener, Saya itu pengen murid- yang sehat-sehat aja. Takut anak saya nggak bener nanti. Mamang Cashbor itu sehat, dia udah swab tes. Ganti aja lah. Ah udah ini aja lah. Ganti Keter aja. bagus, rambutnya Kal- warna hijau. Kalau nggak diganti acaranya nggak mulai. Ganti aja ya. Ya Boleh udah minta deh. tolong nggak Mas? Siapa kayak temen Yaudah, yang lebih saya- sehat? Saya panggil anak buah saya deh, dia murid saya. Jago nggak? Jago. Jago. Ya udah 2 bulan lah belajar sama saya. Ya udah kalau gitu saya panggil murid saya aja ya. Boleh, Karena boleh. saya juga jadwal saya masih padat nih. Boleh. Nah, katanya kalau apa namanya? Madam Cashbor kalau manggil muridnya ada ritualnya. Oh ada. Coba gimana? Bentar ya. Halo. Halo. Mas tiba-tiba ganti loh. Gak mungkin ganti, lihat bulunya nyangkut tuh. Maria tolong Mas. Oke, ini dia Mardial. Saya udah siap party nih. Oh iya. Bawa bendera sendiri. Apaan, bendera apaan tuh, bendera slang? Aku cinta Oppo. Oke, apa kabar nih? Kita basa-basi dulu yuk. Sip, baik. Lu sekarang lagi Sibuk apa aja apa? berarti? Lagi nggak ada manggung sih, jadi nggak sibuk. Sama sekali? Nggak ada. sama Katanya sekali. klub-klub ada beberapa yang masih udah buka. Nggak, tapi gue nggak mau ngambil. Takut? Iya. Tapi lo ini nge-DJ online gitu. Ada, online ada. Maksudnya gimana nge-DJ online? Ya gitu live stream, event live stream. Event, lu diundang event gitu? Iya, tapi live stream formatnya kan. Kayak festival musik juga kan sekarang pada live stream kan. Gimana tuh konsepnya? Konsepnya kayak gini. Kayak gini, ada kamera. Terus gue main, terus ya udah. Terus kalau Orang lagunya nonton. lagi tinggi nih, hacep nih. Apa yang lu dengar? Gue pernah terakhir itu acara kampus sih ya. Cuma dia konsepnya bagus. Jadi gue dikasih screen zoom-nya mereka. Jadi gue bisa lihat reaksinya dan emang gila-gila namanya anak kampus ya. Anak-anak kampus itu nonton rata-rata ya di rumah, di kosan. Cuma mereka belaga party, ngerti kan lu? Iya. Gue nggak bisa ngelihat mereka yang Dia sok-sok ngeset- joget di ngeset kamar sendiri. pakai lampu-lampu. Ya seru aja sih. Itu pernah sih sekali yang gue ngelihat kayak gue bisa ngeliat penontonnya juga gitu. Ya wah, lumayan lah. Seenggaknya Lumayan sedikitnya. mengobati. Ya. Gue tuh dulu pernah interview Mamang Cashbor. Iya. Dulu banget ketemu gue di. Mana tuh? Waktu ngelamar kerja bukan? Interviewnya. Adalah ketemunya sih di lorong-lorong, cuman interviewnya di tempat gue. Nah, ada kemiripan nih sama lu. Lu ada hubungan apa sama dia? Hubungan darah, hubungan? Dia makhluk ciptaan gue sebenarnya dia itu. Si Mamang Cashbor. Iya. Oh, anak pungut. Enggak sih, justru gue membesarkannya. Oh, artis lu, dia sedemikian artis lu rupa. gitu ya. Iya. Oh perbedaan si Mardial sendiri sama Mamang Cashbor tuh apa ya? Bardial tuh orang. Lo. Enggak sih, lu udah bukan orang sekarang. Lu jadi meme sekarang. Enggak juga. Nah meme itu yang gue ciptakan mungkin nih. Tapi si meme itu kan bukan Mamang Cashbor, itu lu kan? Nggak tahu deh, bingung gue Yang gimana lu suka- mengkategorikannya. Lu akhir-akhir ini suka apa? Ngebajak foto orang Oh kan? iya. Atau siapa? Itu bukan meme kali. Meme tuh pengertiannya nggak kayak gitu. Wah, keren nih, keren. Nanti lu diomelin, lu main lo bening. Ya nggak apa-apa, kemarin udah ada. Cuman kita nggak bahas itu. Coba abang kayak gimana kalau itu kan? Itu kan kalau itu gambar yang sengaja gue buat. Buat apa?
buat gue penuhin Instagram karena kita nggak bisa kemana-mana sekarang. Saking luangnya waktu. Saking nggak bisa, enggak karena gue nggak bisa kemana-mana. Jadi gue cari aja foto orang yang lagi kemana-mana. Oh, konsepnya bener, bagus. Mukanya gue ganti gue. Jadi lu ngerasa kemana-mana. Iya nggak? Betul. Iya, iya, Nggak bener bosan dong orang lihat sosial media gue. Iya bener. Kemarin lu DM gue, lu kasih lihat ada model Tokyo. Tokyo Fashion. Terus lu bilang mukanya mirip gue kan. Terus wah ini bahan. Pokoknya kalau ada orangnya keren, lagi jalan-jalan, lagi pakai baju keren, terus dibilang mirip muka lu gitu. Kayak, "Bang, mirip muka lu nih." Gitu. Itu bahan, langsung gue ambil fotonya, mukanya gue ganti gue aja sekalian. Jadi gue kemarin punya foto gue lagi pakai tas Gucci gitu ya. Terus beberapa followers yang nggak tahu kalau itu editan pada bilang, "Cocok Bang, keren." Gitu. Tapi kalau yang udah tahu ya biasa udah tahu. Apalagi berarti sekarang live stream jalan. Itu jalan-jalan virtual. Produce musik. Jalan. Mostly yang nggak putus selama pandemi ya produce sih. Nge-produce musik. Musisi siapa aja yang udah pernah lu produce? Sekarang sih lagi ngerjain beberapa. Biasanya kan kalau tahun kemarin gue banyakan hip hop. Tahun ini lagi agak sedikit nyobain yang lain-lain gitu. Sekarang lagi ada project sama penyanyi juga kayak sama David Bayu sama Danila sama Iga Masardi juga. Jadi kayak tahun ini lagi nyobain yang nggak hip hop gitu loh. Kayak udah mulai ke arah pop sih ya masuknya. Nanti gue pengen banyak ngebahas soal itu sih, yang perpindahan genre musik lo. Tapi kita bahas elunya dulu deh. Oke. Lu kan kalau lagi di konten tuh kebanyakan kelihatannya dalam kamar. Itu kamar apa studio apa emang beneran lu tidur di situ? Itu kamar gue. Jadi sebenarnya itu kamar yang memanjang gitu ya, kayak aslinya zaman dulu itu. Itu kan rumah nyokap. Itu kamar gue sama kamar kakak gue. Gue kan anak terakhir. Jadi pas semuanya udah cabut, itu rumah udah kayak gue nguasain gitu loh. Jadi kayak jadi 2 kamar itu gue jebol. Gue bikin kayak studio panjang gitu. Jadi semua di situ tuh kayak di pojok gue bikin musik, agak tengah dikit ada space buat YouTube gitulah, bikin video-videoan. Pojoknya lagi baru kasur. Itu di rumah bareng sama orang tua lu? Iya. Lu kan Orang tua lu nggak pernah ngomel gitu? Nah itu dia. Ngomel. Tapi bukan ngomel sih, cuma kayak ngasih tahu aja itu ada berisik-berisik apa gitu. Ya kan masa iya apa nyokap lu nggak tahu kerjaan lu apa? Tahu. Dulu awal-awal dia bingung sih, ini orang ngapain sih, lama-lama makin aneh gitu barang-barang di atas tuh kayak ya kayak gini lu lihat kan. Kamar gue kayak gini gitu. Bentuknya kayak lu ngeliat yang dimensi yang benernya ini kayak gini. Dimensi tapi kamera begitu lu jenik. Nah itu kamar gue kayak gitu. Yang versi berantakan itu kamar lu. Settingannya mirip, kanan kiri lighting gede. Tapi itu nggak kamar doang, jadi kayak bagian atas kamar, ruang tengah gitu, tergantung brand Pak. Kalau brand yang nggak boleh ada warna hijau, gue ke kamar tengah. Oke. Berarti pertama kali lu ngenalin kerjaan lu ke nyokap lu gimana? Lu ngajak nyokap lu ke waktu lu kerja kayak, "Mom, this is party" gitu atau gimana? Enggak sih, kalau zaman dulu nyokap gue taunya gue kan manggung gitu kan. Cuma karena mungkin beberapa tahun belakangan manggungnya jarang, lebih sering ngonten atau ngerekam sesuatu di kamar. Jadi dia lama-lama hafal. Karena dia juga kayak, ini apaan tiba-tiba ada kipas, tau kan pendingin blower gitu. Kayak ada orang-orang vendor lah, apaan datang naruh-naruh apaan. Tiba-tiba ada sofa yang warnanya hijau gitu. Apa gitu kan, kayak tergantung propsnya gitu loh kalau gue lagi bikin sesuatu. Jadi dia lama-lama ngerti setelah nonton, kayak misalnya gue bilang abis ngerjain ini gitu. Ada di mana? Ada di YouTube, terus dia nonton gitu. Lah rumah kita bisa kayak gini ya, kata dia. Lama-lama disewain sama nyokap lu. Ntar untung nyokapnya nggak bilang, ini nggak mau sekalian aja bisa dalam rumah diiniin. Iya gue pengennya nggak di situ sih, cuma karena belum bisa ke tempat lain, jadi sementara di situ dulu. Berapa banyak lu ngabisin waktu di situ? Kan lu juga harus zaman sebelum pandemi ya. Yeah. Lu pasti kan sering nge-DJ di mana. Banyakan mana waktu yang lu habisin di luar sama dalam? Sekarang banyakan di dalam. Biasanya dulu-dulunya? Dulu juga banyakan di dalam sih. Oh iya. Maksudnya yang kalau gue merekam sesuatu pasti kelihatannya di kamar itu lagi gitu loh. Iya, Tapi kalau manggung ya manggung aja gitu kayak. Nah soalnya kan kalau kayak EDM, terus hip hop itu kan kesana party terus. Iya. Kalau gue enggak sih, gue enggak. Soalnya gue nggak tahu ya, kayak agak kontradiktif. Lu tuh kelihatannya anaknya rumahan banget. Iya. Sedangkan DJ. Kerjaan lu tuh DJ yang kayak dalam gambaran gue DJ kalau depan orang.
yang kayak wuh gitu. Iya. Apa kalau yang kayak gitu? Kayaknya di generasi kita, generasi kita udah agak blur sih, ngerti gak lu? Kayak gini loh, kalau zaman dulu culture-nya lu kalau mau jadi pelaku musik malam lah istilahnya gitu ya, dance music, biasanya lu clubbing dulu kan, clubbing, kenal kulturnya, kenal kayak gini clubbing, gini musiknya gini, gitu. Setelah lu tahu, gue suka musiknya, terus pulang lu cari itu tadi siapa gitu, bikinnya gimana gitulah, kayak alurnya gitu. Lu dari konsumernya dulu sampai jadi produsennya gitu kan. Kalau sekarang kebalik, kalau gue lihat kebalik, justru anak-anak yang belum diperbolehkan ke klub itu udah tertarik sama musiknya, jadi mereka mau nggak mau udah cari tutorialnya gitu loh, cara bikinnya gimana. Nah gue yang di generasi itu, kayak zaman ngampus sebenarnya teman-teman gue udah pada clubbing, tapi gue sendiri bukan tipikal yang suka party, ngerti gak? Iya. Jadi kayak gue tahu clubbing gini-gini sering diajak gitu-gitu, tapi gue kayak gue males gitu kayak. Nah gue mau nanya deh, kan lu berarti bukan salah satu orang yang kayak menikmati apa ya, crowd kayak gitu. Nggak terlalu biasa nggak aja. Terlalu nggak biasa. Yang wajib, kayak gue menurut gue tuh bukan hal yang wajib atau menyenangkan gitu, biasa aja. Ya biasa aja, maksudnya lu nggak yang kayak wah ada party mana gue kayaknya bisa joget gitu, mingle sama yang lain. Nah lu Pada akhirnya bisa. Iya. Dan latihan itu. Lu menempatkan diri gimana gitu? Gimana gue? Lu menempatkan diri ketika lo harus jadi DJ di crowd yang seperti itu awal-awal tuh gimana? Iya, awal-awal karena skenanya yang gue ambil waktu itu genre-nya agak underground ya. Jadi kayak walaupun itu dance music, tapi gue pertama start dari dubstep gitu kan. Jadi emang di klub sih, tapi lebih underground sifatnya, nggak yang crowdnya harus pakai heels gitu loh, yang santai aja. Kulturnya mungkin kalau sekarang lebih ke yang kayak event-event R&B atau hip hop kali ya, yang nggak harus segitunya banget gitu. Jadi harus dress up banget gitu. Nggak harus dress up banget. Jadi waktu itu pun, waktu gue pertama kali start, zaman gue ngampus, kayak emang gue takut sih, kayak gila nih, gue juga nggak pernah clubbing, tapi tiba-tiba gue jadi DJ-nya gitu. Pas awal-awal gue biasa aja karena emang dari awal udah langsung di backstage. Jadi gue nggak datang kayak orang party kan, kayak gue di belakang kayak gitu. Terus gue dari belakang backstage gue lihat, gini gitu. Mesen minumnya gitu. Dan gue sampai sekarang nggak pernah beli minum, ngerti gak lu? Kayak selalu yang kayak gitu-gitu aja gitu, kayak karena lu datang sebagai DJ gitu. Mingle terus tau wis ya bang gitu aja, gue nggak pernah mesen gitu sih awalnya gitu, sampai akhirnya gue bisa menikmati tuh. Gini, gue udah tahu enaknya party, jadi kayak ya udah gue bisa. Jadi sekarang gue kalau mau kadang-kadang mau happy, gue datang ke event yang emang musiknya gue suka gitu. Kalau nge-DJ tuh kan banyak tadi, bukan lu tadi ngomong, siapa tadi namanya? Madam. Tadi madam lu bilang nge-DJ tuh nggak cuma mencet doang, tapi katakanlah nggak cuma mencet doang. Terus yang bikin dia jago dan dia nggak jago tuh apanya berarti? Banyak sih. Emang pada audiensnya kan ya joget aja, nggak peduli gue dia ngapain di sana. Paling taunya cuman kayak special move, ada yang begini, mungkin ada yang naik ke atas itunya dia push up. Sebenarnya gue nggak punya kapasitas buat ngasih tahu DJ yang kualitas tuh kayak gimana ya, karena gue base-nya dari produser dulu justru kan. Jadi gue bikin lagunya sendiri dulu buat gue mainin tadinya gitu. Cuma karena kesininya ya mau nggak mau, jadi kita namanya kalau satu jam set itu lo harus bawain segitu banyaknya lagu, jadi pasti bawain lagu orang juga kan gitu kan. Dan untuk kasus gue sendiri, kayak event yang gue mainkan itu kayak spesifik gitu, kayak musik yang gue mainin waktu itu spesifik. Cuma karena kesininya gue udah mulai ngambil job yang emang klub juga, yang crowd pleasing lah, kayak nyenengin orang gitu. Jadi mau nggak mau gue juga belajar tuh soal teknik DJing sebenarnya. Kayak yang paling basic kan beat match ya, kayak lu nyamain tempo terus di mix gitu dari satu lagu ke lagu selanjutnya. Tapi sebenarnya nggak segitunya, nggak semudah itu doang, nggak sesimpel itu doang gitu. Kayak ada istilahnya lu harus ngerti scale juga lah. Kayak dari teori musiknya mau nggak mau lu juga bisa harus ngerti. Maksudnya sampai ke nada gitu juga. Contoh gini, lu mau mash up sebuah lagu ya, kayak lagu A dan lagu B. Itu kan kalau secara tempo udah pasti bisa disamain lah, kayak lu samain aja gitu BPM-nya. Tapi kan begitu dia jalan bareng, nabrak, belum tentu bisa terdengar merdu. Karena scale-nya beda. Mungkin gitu, kuncinya beda gitu ya. Iya, gitu. Jadi misalnya lu udah, apalagi zaman sekarang lu kalau yang pakai laptop gitu atau pakai equipment yang emang udah canggih, biasanya dia bisa ngedetect scale-nya langsung. Lagu A langsung kedetect nih. Tapi equipment lu bukannya aneh-aneh ya? Waktu itu gue liat lu bawa alat kayu. Nge-DJ pakai alat kayu. Nah, kalau gue beda lagi, karena gue emang pertama gue nggak suka pakai CDJ, nggak suka pakai equipment
DJ yang sebenarnya ya. Karena gue base-nya produser yang emang demennya di laptop. Jadi gue pakai alat yang sifatnya lebih ke controller. Jadi kan software nih, misalnya software-nya itu software buat nge-DJ kan adanya di laptop, ya kan? Cuma kan software itu bentuknya laptop, bukan fader, bukan jog, wheel, bukan knobs gitu kan. Jadi ada nama alatnya controller. Controller itu bentuknya seperti alat DJ, tapi dia dicolok lagi ke laptop. Nah, gue pakai yang kayak gitu kan. Sedangkan Karena lo familiar sama laptop. familiar sama software yang ada di laptop dan alat DJ-nya pun yang gue pakai itu custom, kayak yang emang gue pengen aja, yang gue butuhin aja. Jadinya gue bikin custom. Buset. Gitu. Karena sebenarnya nggak serumit itu. Jadi pengoperasian software yang ada di komputer itu cuma butuh sinyal MIDI sebenarnya untuk mengontrol itu semua. Ngerti gak lu? Ngerti gue. Ya kan cuma kayak misalnya yang di software ada tombol play. Gimana caranya tombol play itu bisa dipencet di alat yang gue bikin? Itu kan cuman mengkonvert sinyal MIDI doang. Pokoknya toolsnya adanya di situ, kontrolnya di sini gitu kan, simpelnya. Makanya gue bikin custom. Tujuan utamanya sebenarnya gue bikin custom karena alat-alat DJ rata-rata lebarnya segini kan. Sedangkan waktu itu gue kebanyakan manggungnya di luar kota. Itu males banget bawa gitu, dan pasti orang kenapa nggak pakai flash disk aja, maksudnya pakai alat yang ada di klubnya gitu. Gue cukup bawa lagu. Gue nggak mau gitu, gue maunya gue pakai alat sendiri gitu. Jadi keren. Akhirnya gue bikin tuh kotak kecil gitu. Apa semuanya namanya? di situ. Mungkin orang bisa search. Itu ya nggak ada namanya kan, gue yang bikin. Oh emang? Oh beneran lu bikin sendiri? Enggak kan, lu order kan? Namanya Mardial Controller. Oke. Oke, siap. Produce berarti selain produce sendiri, produsen orang, pernah jadi ghostwriter gak lo? Ghost producer atau writer gitu ya? Nggak pernah sih. Bohong. Tapi gue pernah pura-pura. Nggak usah disebut. Tapi pernah nggak? Gue jujur nih sekarang. Gue jujur, gue nggak pernah. Jadi ghostwriter. Nggak pernah jadi ghost producer, nggak jadi ghost writer. Tapi gue sering pura-pura. Oh pura-pura? Sering bilang ke orang gue ghost producer. Biar apa? Biar keren? Biar orang, gue tahu siapa yang make. Karena gue jadi tahu siapa yang minta ke gue. Oh, itu sengaja lu ngomong kayak gitu. Buat mancing orang yang mesen. Iya. Gue jadi punya list orang-orang yang Oke. tapi gue bilangnya nggak, oh sorry lagi nggak bisa gitu. Padahal sebenarnya lu ngumpulin namanya. Gue mau tahu aja. Lu pengen tahu Biar aja jadi artis-artis mana gosip underground. Keren. Biar bisa spill. Nggak gue spill. Nggak usah sebut nama, tapi ada nggak yang gede? Banyak sih, banyak banget. Sebenarnya gini, kalau zaman dulu mereka masih diam-diam pakai ghost producer, tapi sekarang mending open sekalian. Jadi produser itu kan sebenarnya nggak harus technical. Jadi sekarang mending nih, lu punya konsep, lu jadi produser yang beneran produser yang nggak technical, ngerti nggak lu? Jadi bilang aja nggak hire dan emang open di kredit ada. Gue yang produce lagu ini, yang co-produce A, B, C, misalnya 3 orang, dia ada di kredit juga co-produce gitu. Lebih fair dan nggak masalah juga kan orang-orang. Nggak masalah. Apa Sekarang pun gue bisa aja kalau gitu? gue mau gue pakai co-producer gitu. Karena kan ya sebenarnya tetap idenya dari kita. Gitu. Bisa ada itunya ya. Ada apa namanya kayak ya gue nggak konsep gitu. Ya cuman yang ngerjain Marial misalnya. Cuma kan balik lagi ke musisinya ya, maksudnya mau apa enggak. Kadang kan gengsi nggak sih? Ya sih kadang gitu sih. Makanya mereka pakai ghostwriter. Cuma kebanyakan banyak yang kalau di luar kenapa banyak yang pakai bukan ghost ya, maksudnya lebih ke co-produce gitu. Zaman dulu bukan zaman dulu, maksudnya sebelum pandemi ini kan mereka tour ya. Tour itu kan kayak DJ besar di jalanan, nggak ada waktu untuk ke studio. Jadi mereka bisa bikin draft di laptop atau di pesawat atau di hotel. Nanti draftnya itu dikirim ke co-produce yang emang di studio sama engineer segala macem. Bisa jadi. Ngisi-ngisi sama ngelarin gitu. Tapi nggak salah kayak gitu kalau di musik-musik elektronik ya dari zaman dulu ya begitu. Oh kalau nggak salah kenapa lu nggak mau bilang tadi nawar-nawarin? Nggak kayak gitu kalau ghost ya setahu gue itu kan nggak resmi. Di kredit lu nggak resmi dong berarti kan. Itu lu gimana mau nuntutnya untuk royalti? Iya benar-benar. Karena nggak resmi. Kecuali lu co-produce, lu akan tetap masuk tuh di kredit, di database-nya, di publishing-nya lu akan dapat royaltinya juga terus gitu. Dan kalau buat musisi tuh bikin rilisan itu invest gitu. Mungkin sekarang nggak ada duitnya, tapi kita nggak pernah tahu itu suatu hari lagunya dipakai buat apa. Kayak di TikTok kan banyak lagu lawas yang akhirnya muncul lagi itu kan royaltinya ngalir lagi dong. Apalagi sekarang publishing itu kerjaannya jual-jualin lagu juga. Misalnya kayak dia jualin ke production house film misalnya. Oh lu mau bikin film anak muda ya? Nih rilisan-rilisan gue banyak lagu hip hop misalnya gitu. Pakai aja katalog gue gitu. Nanti kita dapat lagi. Kayak iya benda investment aja lu bikin aja ntar nggak tahu kapan nih bakal kepakainya. Betul. Tadi apa namanya? Produce scoring film
ngawalin karir dulu bikin Minus One. Iya, Bener kan? jadul banget. Minus One tuh apa? Kalau kita karaoke kan ada back sound musiknya. Itu kan MIDI banget tuh. Tadi yang bikin. Gue pernah ngerjain kayak gitu. Tapi musik Mandarin. Oh bukan yang di karaoke family gitu? Gue sampai minta sama vendornya, gue kerjain yang ini dong, capek gue Mandarin. Tapi gue pernah akhirnya ngerjain musik-musik pop lokal juga sih, beberapa doang. Tapi mostly waktu itu gue ngerjain musik Mandarin. Itu pas kapan tuh? Itu zaman gue ngampus lah, kayak Pas belajar ya? Pas masih... gue pun gak ada cita-cita ke arah audio waktu itu. Ngampus, gue kan lebih ke, gue kampus kan advertising ya, waktu itu gue udah sempat magang sih kayak di agency gitu-gitu. Tapi gue hustling lah kayak nyari duit sambilannya itu di audio. Waktu itu masih gue hobi-hobi aja gitu loh, kayak bikin-bikin musik di komputer. Terus gue karena berkomunitas di software itu, gue berkomunitas komunitas sesama pengguna software itu ya, dapet job. Kayak, wah kerjaan nih dan musik, gue seneng aja kan. Di mana tuh dulu Kaskus? Tapi ternyata bete anjir, ngerjainnya bete kan, karena ini lagu yang entah lagunya gue nggak tahu lagu mana. Terus Dan banyak kan? Berapa ribu? nggak sampai ribuan Oh sih. nggak ribuan. Dia apa sih berarti pesannya kayak, ini ada album ini tolong translatein jadi Minus One gitu? Iya. Dia ngirim lagu, bahkan nggak ngirim lagu sih, lebih sadis, cuma ngasih link doang, lu harus. Dan tulisan China tuh apa, tulisan apa namanya? Ya, Itu kanji. kalau kayak gitu, ini kan udah lewat juga ya. Berapa dibayar? Wah, kacau sih, boleh ya di-spill aja. Nggak apa-apa. Boleh. Bayangin gue ngerjain satu lagu itu vendor ya, jadi lagu itu akan dijual lagi Sama mereka. ke tempat-tempat karaoke. Lu bayangin, gue cuma dibayar satu lagu 100.000. Iya. Terus mereka jual ke satu tempat karaoke satu lagu 500.000. Proses ngerjain satu lagunya itu berapa lama? Seharian. Seharian. Ya kayak 4 jam 5 jam gitu lah. Gue bilang itu seharian gitu. Iyalah. Kayak batas kerja kita segitu sehari gitu. Dan itu waktu masih awal, lu kan sekarang kan kalau bikin lagu terakhir waktu itu pernah kerja sama cepet banget kan 3 jam jadi. Berapa jam jadi. Dan itu udah kompleks. Itu ngaruh ke skill doang atau emang secara apa namanya fitur softwarenya udah memudahkan juga sekarang? Fiturnya dari dulu udah mudah, tapi workflow-nya kayak gue udah lebih cepet gitu loh. Misalnya lo ngasih gue brief ya, musik kayak gini, langsung di kepala gue tuh udah ada bagan kerjanya seset gitu. Jadi gue bisa langsung ngerjain dengan cepet. Kalau awal-awal kan masih menerka-nerka apanya dulu ya gitu. Ya dari dulu sampai sekarang lu pakai Software yang sama. Pakai Ableton. Nah ini kan kita dari tadi ngomongin musik nih, lu ngomongin terus lu jadi DJ juga. Tapi lo pernah gak sih, orang kan kalau ngomongin musik, punya ketertarikan musik biasanya kepikirannya tuh ngeband. Ya. Lo sebelumnya pernah ngeband gak zaman sekolah? Rata-rata DJ ngeband gitu? Rata-rata ngeband, pasti gitu. Karena gini, waktu kita kecil, waktu usia belum boleh ke klub, ya kan pasti ada basic musiknya dari situ. Jadi ngeband dulu. Zaman SMA, SMP? Dari SMP ngeband. SMP lo berarti tahun berapa tuh? Berapa ya? Era-eranya siapa tuh SMP lo? SMP tuh gue zaman yang nge-cover Maroon 5 gitu loh. Oke. Maroon 5 yang mana? Orang Maroon 5 sampai sekarang masih ada terus. Iya, di zaman Maroon 5 debut. This Love, Sunday Morning gitu-gitu. Era apa tuh berarti funk ya? Nggak tahu deh, tapi gue waktu itu nyampur sih, kayak cover band kayak, terus ada di TV ada System of Down, gue cover juga gitu loh, kayak yang ada di MTV waktu itu aja. Maksudnya kan pernah era slow rock, terus masuk ke punk, terus emo, pop punk. Nah lu Gue ada tuh di dulu era zaman mana? SMP mulai ngeband, eranya tuh yang penting, maksudnya lagu-lagu yang gue pilih tuh ya, lagu-lagu yang menurut gue gitarnya nggak boleh gampang gitu, jadi sotoy gitu. Karena lo main gitar? Karena gue main gitar. Terus kakak gue tuh anak-anak slow rock tau gak lo yang wah teknikal yang shredder gitu. Terus gue nggak bisa. Jadi gue gue nggak bisa main speed gitu, nggak bisa nggak bisa gitu kan. Gue harus nyari solusi gimana caranya gue kelihatan nggak cupu itu aja. Jadi gue sebenarnya suka tuh punk kayak zaman itu apa ya, Simple Plan kali ya atau Blink lah gitu kan, yang ada di TV gitu, Blink One itu. Gue suka banget. Tapi gue ngeband sama temen gue, tapi gue takut sama kakak gue, takut dibilang cupu. Wah lu mainnya gitu doang, gampang kuncinya gitu. Jadi gue harus disusahin dikit gitu. Sampai akhirnya kayak ada band lokal waktu itu netral gitarnya susah. Gue akhirnya sempet lama tuh suka mainin lagu-lagunya netral karena gitarnya susah. Gitu itu aja. lu ngeband sampai pernah bikin single atau Iya dulu jadi pas SMA baru deh. Festival biasanya.
SMA tuh gue nggak suka festival tuh cover band banget kan. Sementara di SMA gue udah pengen yang sok-sok punya band, punya musik, Udah senep lu punya ya. single. Sejak SMA. SMA gue recording. Kebetulan kayak gue sekolah di sekolahan yang isinya band-band semua, temen gue ngeband. Berarti baru manggungnya sampai di panggung-panggung sekolah. Lu belum pernah manggung kayak acara mana, festival mana? Kalau zaman dulu gigs kecil lah ya disebutnya, kayak lu sempat ngerasain eranya News Cafe gitu kan. Iya. Pokoknya zaman-zamannya itu lu manggung di kafe kecil, yang manggung tuh PW Gaskin, tapi lebih kecil dari ruangan ini tempatnya. Terus bau keringet semua, manusia semua. Terus semua orang pakai sepatu. Terus kalau lu band gak terkenal, lu mau manggung di situ lu yang bayar. Ya, Band kondangan. band-band kayak gua maghrib gitu mainnya kan, terus kayak masih panitia masih. Abis itu kita turun masih nenteng-nenteng gitar gitu di mojok-mojok gitu nyender, Doci lewat gitu, wis asik. Abis itu kita nonton dia, terus nontonnya gini, karena penuh gitu kan, kayak zaman-zaman kafe-kafe News Cafe, apalagi sih Rossi. Iya, Rossi Fatmawati ya. Rossi Musik tuh pertama kali akhirnya ada stage yang lumayan lah, gitu, lebar gitu. Berarti lu pernah main di situ juga? Rossi gue paling sering zaman dulu. Apa nama band lu dulu? Wah lu cari aja di, banyak sih yang tahu itu, gue sering dicengin. Apa? Nanti deh. Jejak digitalnya masih ada, tapi gara-gara MySpace tutup sih. Lagunya dulu semua terarsip di keluarin MySpace. di MySpace. MySpace, semua kan berawal dari Iya sih, MySpace iya kan. Haha. Gue punya band 2. Sama Reverb Nation. Reverb Nation. Gue punya band 3 neng. Sepanjang zaman ngeband itu gue bikin band tuh 3. Tiga-tiganya arsipnya hilang karena adanya di MySpace. Tiga-tiganya tuh di waktu yang bersamaan. Berdekatan lah, ngejalaninnya. berdekatan. Jadi waktu SMA itu gue punya band 2. Yang satu agak-agak emo gitu ya. Yang satu Pop. elektronik. Kayak gue mau Dia sosok nggak mau yang gampang, maunya susah. mau good night electric gitu. Itu era pertama kali gue belajar tuh, belajar musik elektronik gitu. Tapi bikinnya mau kayak GE gitu, yang pop nyanyi gitu loh. Ngerekamnya pakai headphone gaming yang ada mic-nya. Terus gue ngerekam gitu, yang nggak ada pop filternya. Oh berarti lu emang semuanya ini ya, belajar sendiri dari dulu ya? Iya, Nggak DIY. kursus nggak? Gitar deh, kursus gitar nggak? Enggak sih, gue nggak ada basic pendidikan musik sama sekali sih. Sempat pengen tapi kayaknya gue bukan tipe orang yang bisa ngikutin kurikulum gitu loh. Tapi lu sempat ada di grup-grup yang tadi lo bilang itu kan? Berarti dari situ juga lo seenggaknya belajar juga Iya. selain otodidak. Itu yang paling ngebantu. Ngebantunya bukan sekedar ilmu sih, lebih ke networking paling parah di situ. Karena kalau community spiritnya kan kita semua belajar gitu, dan isinya banyak pelaku industri. Jadi di situ lu networking banget. Kayak zaman gue masih belajar, masih bener-bener cupu banget aja gitu, kayak banyak orang yang bisa baca potensi kan. Jadi kayak mereka bisa nebak nih, kayaknya nih anak oke. Jadi dia mengizinkan aja, gue minta remix lagu lu boleh nggak gitu. Dikasih. Padahal Siapa cupu pertama banget. itu? Gue pertama kali nge-remix lagunya Homogenic. Itu dia yang waktu masih bolehin. sama Risa Saraswati. Jadul banget ya kayaknya itu. Apa yang udah ganti Setelahnya lagi vokalis? sih, setelahnya lagi. Oh. Lagu Destiny tau nggak? Tahu. Lagu itu. Oh, gitu. Era itu. Lu request gitu, boleh nggak? Iya. remix Kan gitu? gue satu komunitas, ada Kang Dea-nya kan, si synthesizersnya. Satu komunitas, terus akhirnya kita ada satu meet up gitu di Bandung. Udah gue sotoy-sotoy aja. Si remix itu, gue pikir kalau remix nggak usah izin. Nggak, jadi waktu itu gitulah, kayak sebenarnya ya namanya musisi kan punya policy sendiri, apalagi dari label segala macam. Tapi kalau kebetulan waktu itu hitungannya mungkin band indie kali ya, Homogenic. Jadi kayak terus Kang Dea juga mungkin kayak cuman kasihan aja kali ngasih ke gue ya, kayak karena satu komunitas gitu. Yang gue bilang tadi, kalau komunitas tuh ada spirit community-nya, kayak semangat belajar barengnya gitu loh. Jadi kayak mereka support aja. Oh, berarti ini komunitas musisi independen di Bandung. Sebenarnya itu bukan komunitas musisi independen, komunitas pengguna software Ableton. Oh. Sesimpel itu doang. Cuma isinya kan beragam banget. Sampai yang kerjaan gue ngerjain -1 aja tuh dari teman gue juga. Yang emang sekarang ya kita sama profesi, sama-sama produser juga gitu. Sekarang masih banyak sih yang kayak gitu-gitu. Apa tuh? Banyak komunitas lah, itu. yang base-nya berdasarkan software gitu-gitu aktif. Oh iya, jadi gini, menarik sih. Kan lu jadi sepuh kan berarti ini sekarang nih. Iya, menarik. Zaman dulu community kayak gitu tuh kuat banget karena sosial media belum semudah sekarang. Oh, sering gathering berarti ya? Jadi zaman dulu kita cuman
base-nya tuh rata-rata ngebikin komunitasnya dari Kaskus. Based on trade gitu kalau. Ya gue dulu ikut komunitas hamster. Yep. Jadi based on trade yang ada di Kaskus doang. Bayangin tuh ya. Dan gue tergabung di macam-macam room kan. Ada software A, software B, sampai software After Effects aja gue masuk gitu kayak namanya kita dulu anak kampus multimedia gitu kan kayak. Jadi ya belajar macam-macam gitu. Ya udah jadi cuman somehow yang paling gue terikat kuat di community itu, Ableton itu. Karena itu software yang usernya dikit sebenarnya. Itu yang bikin kuat justru. Orang rata-rata pakai software lain kayak FL Studio gitu. Itu gue gabung juga di FL Studio karena emang basicnya gue sebenarnya pakai FL. Gue gabung di situ cuma gue setiap kayak komen ya dibalas, cuman kayak namanya anggotanya sebegitu ribuannya. Gue pun nggak sempat sampai ikut gathering, tapi begitu gue masuk di komunitas Ableton yang isinya cuma puluhan gitu. Kita ngobrol banget jadinya. Bentar, yang pertama kali lu di hire secara profesional deh. Mungkin kolaborasi bukan remix sifatnya. Kalau profesional berarti dibayar ya? Iya. Nggak harus dibayar deh. Nama lo di kredit akhirnya deh. lu rilis nih ada nama Mardial di situ. Zaman dulu sih kebanyakan gue rilis sistemnya nggak yang pakai advance royalty atau dibayar. Rata-rata kita sharing aja deh, karena gue nge-remix musisi-musisi indie rata-rata gitu kan kayak ya udah nih kita jual nih di store, berarti lu dapat sekian persen ada intinya. Itu bisa dibilang profesional sih, walaupun ya nggak berasa duitnya. Siapa itu? Awal-awal banget siapa ya yang kayak gitu ya, Gus? Saking banyaknya lupa deh. Keren. Nggak, maksudnya saking jadulnya gitu waktu itu kita masih yang masih random aja gitu loh. Dalam sebulan bantu ini bantu itu, remix ini remix itu. Lupa sih gua kalau. Terus apa ya, ini kan kalau produser habis itu DJ kayaknya stylenya tuh kayak gitu itu kayak sih. bling bling. Gua nggak kurang gitu. kurang wu. Iya, lu kurang banget justru. Kayak Jelas. lu kalau nggak cerita tadi lo pernah ngerjain ini tuh gue kayak ini mamang Maksudnya dari mana dari gitu. awal dia cerita aja, dia pengennya kalau main gitar harus yang kelihatan ribet, Iya. musik harus kelihatan yang nggak mau yang cupu gitu. Maunya yang kayak gini. Tapi sekalinya lu pencitraan, lu bukannya pengen terlihat keren malah pengen terlihat lawak. Iya, bahkan lu jadi meme gitu. Iya, paham. Karena apa ya? Gue ada satu titik di mana gue menyadari gue kalau berusaha dikeren-kerenin malah nggak keren gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Jadi mending biasa aja. Kayak Dibilang gini biasa aja. juga enggak, lu sengaja, Karena gini, gua sengaja pernah- merendah untuk meroket. Nggak, so gue pernah ada pengalaman itu lumayan merubah perspektif gue sih. Kayak ada satu TV besar gitu. Gue berencana untuk jadi talent di program mereka. Udah hampir banget. Itu gue bisa jadi talent karena gue bisa musik gitu kan. Tapi akhirnya semuanya udah pengen banget gue jadi talent di situ. Semuanya deh kayak orang-orang pentingnya. Tapi akhirnya ada satu keputusan terakhir. Keputusan terakhir yang punya TV. Yang punya TV ya pejabat-pejabatnya lah, dia bilang muka lu nggak kamera banget men. Semenjak itu gue mikir kayak oh iya sih, karena gue udah dandan abis di situ dan dibilang nggak kamera, oh berarti sedandan-dandannya gue kayaknya emang malah maksa. Gue mikirnya gitu kan. Ya udah gue santai aja sih, kayak ya udah orang lihat talent gue aja. Oh, jadi lu nggak peduli penampilan kayak nggak semuanya, tapi maksudnya kebanyakan produser sama DJ tuh tampilannya kayak. Tapi gue suka loh, maksudnya berkamuflase kayak gitu, kayak nggak all out tampil secara fisik, ngerti gak lu, kayak gue harus bling bling segala macam gitu, suka karena bagi gue kayak berkamuflase, jadi kayak lo akan tahu seberapa orang nilai cuman berdasarkan look gitu. Soalnya gara-gara itu malah jadi makin penasaran. Ini Iya. siapa sih Karena tampilannya kayaknya begini? aneh gitu. Tapi kok oke gitu musiknya, nih siapa sih? Udah gitu lu layering lagi kan, ada Mamang Cashbor, terus sempat ada siapa lagi dulu. Dan semuanya lu bikinin single, lu bikinin lagu, album bahkan. Terakhir rilis album apa? Tata Surya apa? Ya album terbaik di Tata Surya. Di situs Dewasa. Iya. Biar apa itu? Biar lu nanya. Oh, gitu. Iya bener sih, ya keren full, full ya udah biar Coba cari gue nggak di sensasi situ, aja. lu nggak nanya kali. Kenapa? Coba gue nggak rilis di web itu, pasti lu nggak nanya. Iya benar sih. Berarti tujuannya emang karena buat ditanya. Iya. Pertanyaan gue justru yang dari situ tuh, itu kan cara untuk tadi lu bilang biar ditanya, bisa dibilang quote and quote, ya lu cari sensasi aja. Berarti cari sensasi itu sah selama tujuannya biar Iya. karya gue dilihat. Jadi cari sensasi itu ya boleh lah orang bilang itu sensasi, tapi bagi gue itu namanya press release. Itu press release gue. Karena dia media juga kan. Iya, press release orang bayar MM-an buat bikin billboard gitu kan. Ada muka siapa di billboard. Gue pasang juga
di billboard yang gratis. Apaan tuh? Yang dimana bentuknya web yang tiap hari dikonsumsi masyarakat kita. Oh iya jelas. Yang penggunanya jelas banyak. Tapi itu kan kalau misal secara musik orang akhirnya merhatiin. Cuma lo dapat nggak sih komentar-komentar kayak, oh, lu kok ngerilisnya di situ? Wah sayang banget nih musik Gimana berkualitas sih? di. Iya ya. Kan Ada. secara moral emang itu ya ya. Coba ya gue memaklumi setiap orang punya standar moral masing-masing. Kalau dia nggak suka dengan yang gue lakukan ya udah. Gue nggak marah. Itu ada berapa lagu di situ? 11 kalau nggak salah deh. Lupa gue. Banyak juga. Bahasannya tentang Sosial sih rata-rata. Tapi yang gue alami aja. Oh ya pas sih sama situs yang lo pilih juga. Membahas soal sosial manusia gitu. ada Yuk, tuh sosial. kita- Ada sosialnya tuh di situ. Hubungan antar manusia. Hubungan Iya antar manusia. bener. Lu kan apa aja disikat tuh? Ya. Gue perhatiin koplo disikat juga. EDM juga yang keras sampai yang lo-fi lu sikat juga. Iya. Mau kemana lagi nih yang belum lu sikat? Klasikal udah pernah lu sikat juga belum? Ya pernah tapi nggak sebagai mardial. Kayak kerjaan aja. Kayak Oh ini juga bisa juga. bisa kan. Sekarang udah ada softwarenya semua. Kayak apa namanya virtual orkestra gitu-gitu ya. Kita tunggu aja lah ya. Kita tunggu nanti Mardial bakal ngeluarin apa Gue lagi. kemarin habis kerjain musik skor yang bentuknya opera. Oh iya. Iya. Gue nge-hire penyanyi opera. Gokil. Buat brand sih, buat launching sebuah brand gitu. Cuma dia nanya lu bisa bikin gini nggak? Terus gue denger lagunya, gue pikirin ya bisa, ada nih VST-nya gue bilang gitu. Suara trompet kayak gini ada VST-nya gitu, ya udah. Canggih ya. Terus zaman ya sekarang. challenge-nya cuma nyari penyanyi operanya nih di mana nih gitu. Iya. Udah. Oke deh. Sebelum lu cabut karena udah mau buka puasa juga dan kita males nyiapin takjil. Nggak, biarin aja lu balik kayak sono. Kita punya games, tapi tenang, tidak cuma games, nanti ada hadiahnya. Jadi, aturan HP mainnya baru. sederhana. Lu kan anaknya cerdas, jadi pasti memori lu bagus. Ini namanya memory roulette. Malesin nih yang ini. Ini namanya memory roulette. Lu harus memilih 3. Nanti akan diadu sama Lydia. Sama gue. Karena ada hadiahnya, harus diadu. Lalu setelah lu pilih 3, lu akan pilih nada karena lu musisi. Ini ada fishbowl berisi nada yang dimana ketika lu menyebutkan kalimatnya turuti nada yang ada di situ. Jadi begitu lu ambil, lu dapat misalnya sendu, langsung lu sebut kata-kata yang tadi lu udah hafal. Siap ya? Tapi gue duluan. Udah siap sih, ya udah. Harus siap. Siap tidak siap harus siap. Silakan. Aduh, kejepit. Kayak kejepit saya ulang. Aduh, mana sih? Oh, dual view video bisa lihat dengan depan belakang. Dual view video bisa lihat depan belakang. Akan kujaga selalu. Panjang-panjang banget. Namanya juga Oh, memori. mantap. Aduh, Baca? rockstar. Oke, 1, 2, 3. Dual view video bisa lihat depan belakang, akan kujaga selalu. Oh, mantap. Dia berhasil. Udah punya pesaing ketat. Easy jadi. peasy. Biasanya dia kalah mulu. Ya boleh deh puterin. Anjir panjang. Ulang boleh gak? Nggak boleh. Apa nih? Baca. Oppo Reno 5F Picture Live in Speed. Oppo Reno 5F Picture Live in Speed. Oh mantap. Ini satu lagi pelan aja deh. Oppo Reno 5F Dual View mantap. Dual View video bisa lihat depan belakang. Fishbowl Apa ya. aja sih dia dapetnya? Panggil temen. Oppo Reno. Apa? Reno 5F Dual View depan belakang. Oh mantap. Gimana juri? Ya Oh, boleh. lah. Udah
Sudah Gue terbukti. lo yang susah payah. Gak apa-apa, mau hadiahnya? Kasih dia aja lah, kasihan jauh-jauh. Ya udahlah. Nanti Ya udah, bos saya boleh, kasih hadiahnya. takjil aja. Ini dia. Makan, ini medali. Ini ada Mas Murni. Oke. Ini bisa kalau lu lagi nggak dapet tanggungan, bisa lu gade. Oh, boleh. Lumayan. Asli loh itu. Asli ya? Asli. Berat lagi. Wah. Asik. Ada kenang-kenangan. Sekali-kali jangan muka lu terus lah. Yo. Muka gua. Oke, boleh deh. Cakep. Ntar kalau lu manggung pakai siapa ini. namanya? Oppo smartphone terbaik Terbaik di Tata Surya. Tata Surya. Itu Oke. album gua selanjutnya. Oke, boleh. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mardial. Thank you, Siap, Mardial. sama-sama. Terima kasih Offense, kita udah ngabuburit bareng. Nanti kita akan masih ada terus selama bulan Ramadan. Masih bersama tamu-tamu yang lebih asyik dari dia ya. Lebih hype lagi Sampai bertemu di episode selanjutnya. di Oppo Ngabuburit at Home. Hai Offense. Yuk kita berbagi kebersamaan baru di Ramadan. Kalian bisa dapetin Oppo Reno 5F dan Oppo A54. Kalian juga bisa dapetin Oppo Band dan juga Oppo Enco X dengan harga super spesial. Kalian cukup klik link di deskripsi. Pokoknya cek aja di deskripsi di bawah, ada caranya.